Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan waktu luang untuk bisa hadir bersama di sini terkait proses pendampingan Ibu Hani adalah penyampaian visi prakarsa perubahan. Jadi mungkin Ibu dan Bapak sebelumnya saya ucapkan yang saya hormati Ibu Kepala, Ibu Popi, punten namanya kamu tadi. Ibu Popi Sertifikasi. Oke, Ibu Popi Sertifikasi SPD, Ibu Bapak guru kan di SDN 2 Sudimampir. Ini terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya. Semoga apa yang kita usahakan di sini, apa yang kita lakukan di sini bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri dan terutama untuk SDN 2 Sudimampir. Perkenalkan Ibu dan Bapak, pilih saha-saha gitu ya. Saya adalah Ibu Citra Raska Aulia, MPD. Saya dari SMP Negeri 3 Bangka, namun pada hari ini saya ditugasi oleh BBGP untuk mendampingi Ibu Hani dalam proses pendidikan guru penggerak. Jadi panggilkan selama 6 bulan ke depan saya akan sering di sini karena saya sebagai pengajar praktik Ibu Hani yang mendampingi pembelajaran Ibu Hani. Dan Ibu Bapak, pada hari ini Ibu Hani ini ditugasi atau mendapatkan tugas untuk menyampaikan visi prakarsa perubahan. Jadi bagaimana visi-misi sekolah itu dibuat, disinilah Bu Hani akan menjelaskan step by step-nya, gitu ya. Dan mungkin juga Ibu barangkali nanti yang disampaikan Bu Hani bisa menjadi masukan untuk visi-misi sekolah SDN 2 Sudimampir yang karena segala sesuatu itu harus berubah dan berkembang untuk lebih baik ya Bu ya. Jadi setelah berbicara juga di belakang dengan Ibu Kepala Sekolah luar biasa sekalian Bu Popi ini maju berkembang bersemangat dalam. Makanya sangat mendukung sekali ada guru yang menjadi guru penggerak. Itu saja mungkin dari saya. Namun sebelum memulai, saya mohon sambutannya dari Ibu Popi selaku Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan puji dan syukur, alhamdulillah bahwa hari ini mungkin saya ucapkan terima kasih kedatangan Ibu sebagai pembimbing Bu Hani dan kepada guru-guru yang telah membantu di sini Bu Hani. Apa yang dikatakan Ibu barusan bahwa kami adalah adanya Bu Hani guru penggerak ingin berkembang sekolah kami, ingin lebih baik lagi sekolah kami, maka saya titipkan kepada Ibu sebagai pembimbing Bu Hani, mangga atau untuk godong Bu Hani panutannya untuk kebaikan sekolah kami ini, yaitu sekarang pertemuan yang kedua ya. Alhamdulillah ini adalah pertemuan kedua saya dengan terlibat sekolah kami, maka Ibu pada bisa barangkali kan itu menjadi kantor karena apapun juga saya mendukung kegiatan ini untuk sekolah kami. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Ibu di sini dan kepada guru-guru yang telah mendukung juga Bu Hani di sini. Karena untuk apa saya ingin guru-guru ini masih muda ya, jangan melenoy gitu ya, yang melehoi, harus semangat. Karena sekarang perkembangan sekarang tuh jauh berbeda dengan zaman dulu. Kalau dulu mah begini, sekarang dengan kurikulum merdeka ya, bukan ya anak merdeka, guru merdeka, bukan. Sekarang semuanya itu bukan karena belajarnya merdeka bebas, bukan ya, tapi adalah ilmu-ilmu sekarang yang menuntut zaman hari ini ya Bu ya. Itu sama Kak Ibu Maha serahkan ke Ibu tanggung jawab Ibu Hani. Nanti Bu Hani akan disampaikan ke teman-teman. Selamat datang ya Bu ya, yang kedua kalinya. Saya juga banyak ucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Dengan saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu kita berkembang bersama untuk poinnya adalah untuk pembelajaran yang lebih baik.
yang kita lakukan nanti juga akan kembali kepada kita, apalagi kalau niatnya itu karena Allah, nanti juga akan menjadi untuk kita yang benar. Ya itu saja mungkin Ibu dan Bapak sebagai pendahuluan. Saya langsung saja serahkan kepada Bu Hani untuk memulai diskusi isi Prakasa Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang barusan meninggalkan, yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Citra Roska-Alawiyah, dan yang terhormat rekan-rekan saya yang saya banggakan hari ini, alhamdulillah sebagai bukti dan apresiasi saya, ternyata rekan-rekan saya juga ikut mendukung ya Bu ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga untuk bisa bergerak dan menggerakkan. Nanti bukan hanya saya ya, bukan hanya saya, tapi insya Allah teman-teman saya juga akan menyusul menjadi guru penggerak. Amin. Alhamdulillah alamin. Hari ini saya mendapat tugas dari guru penggerak dan pengajar praktik saya untuk mempresentasikan pendampingan atau visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Ini sebagai pendampingan kedua untuk saya untuk melakukan aksi nyata, tolak ukur dan kemajuan saya sampai di mana mungkin bisa untuk bisa menggerakkan sekolah kami. Nah, baik. Perkenalkan, ini pengajar praktik saya, Ibu Citra Roska-Alawiyah. Beliau mengajar di SMP 1 Ngamprah, di SMP Negeri 1 Ngamprah, dan beliau juga sebagai pengajar praktik yang mendampingi 7 sekolah ya Bu ya. Dan saya kebetulan salah satunya dari SD. Mereka itu dari SMP SMA ya Bu ya. Jadi mohon bimbingan untuk saya karena saya dari SD Bu. Panggung Suna. Yang kedua ini saya sendiri Hani Gustiani sebagai calon guru penggerak. Ya. Tujuan dari kegiatan diskusi ini adalah peserta dapat melakukan telaah terhadap visi sekolah secara kolaboratif. Untuk tujuan hari ini, Ibu dan Bapak saya ajak berdiskusi dan saya ajak untuk berkolaborasi untuk menyusun sebuah visi sekolah. Tugas saya sebagai guru penggerak sudah merumuskan visi guru penggerak, dan hari ini saya harus merumuskan visi sekolah ya, visi sekolah. Baik Bapak Ibu, ini adalah sebuah puisi dari Bapak Soekarno. Kita akan simak dan kita akan telaah apa yang Soekarno sampaikan dan apa makna dari puisi ini.
Indonesia karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ini, aku mendengar lautan Hindia bergelora mengganti di pantai itu. Aku mendengar saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kebo, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palarang, bukan lagi Pangkur Palarang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Baik Bapak Ibu, ini sepintas mungkin dari amanat dari Bapak Soekarno tentang visi dan tentang perubahan yang terjadi pada negara Indonesia. Sekarang saya berada di sini untuk mengajak ibu-ibu bagaimana membuat sebuah visi sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semua. Di sini ada pertanyaan, apa itu visi? Visi itu adalah, kita ingat ya Pak, Bu, gambaran kita pada saat kecil, kita pernah ditanya oleh guru-guru kita apa cita-cita, apa gambaran kita dan apa harapan kita ingin menjadi apa di masa yang akan mendatang. Kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Seperti itulah visi. Jadi visi itu adalah tentang gambaran, harapan, dan cita-cita masa depan kita ingin menciptakan seperti apa, sehingga visi itu akan terwujud dalam sebuah tujuan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan, mengapa visi itu diperlukan? Kenapa harus ada visi? Karena visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Jadi untuk lebih untuk lebih memahami dari filosofi yang tadi Bapak Soekarno gambarkan, bahwa yang dilihat oleh Bapak Soekarno itu bukan mata-mata orang-orang yang melihat kepada saya, tapi melihat Indonesia. Nah, sama dengan halnya kita melihat sekolah kita mempunyai gambaran. Apa gambaran dan harapan kita untuk mewujudkan sebuah visi?
sehingga tercapai dan terwujud dalam mengimplementasikan dalam sebuah sekolah yang diimpian, yang dicita-citakan. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya kita akan menyusun sebuah visi dengan membuat seperti membuat cerita runtang yang harus diisi oleh Bapak Ibu, bagaimana tanggapan dan harapan kita di sekolah untuk memimpin atau membuat sebuah visi yang Ibu Bapak harapkan. Nah, di sini saya akan bagikan kertas yang sudah disediakan untuk diisi oleh Bapak dan Ibu. Sama halnya kita menuliskan sebuah harapan dan cita-cita terhadap murid-murid kita. Silahkan isi dengan hati nurani kita sendiri apa yang kita harapkan dan apa yang kita impikan pada murid-murid kita. Masa depan murid. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat mendapat ilmu dan akhlak yang utama. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan cita-cita mereka. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mereka
yaitu murid-murid kita adalah masa depan bangsa. Terima kasih. Luar biasa. Itu harapan dan impian dari Bapak Rusli ya. Sekarang harapan dan impian serta cita-cita dari Ibu Fitri, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pertama, saya memimpikan murid-murid yang santun dan berakhlak. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik dengan beragam karakter. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan dan kebersihan kelas dan lingkungan. Murid di sekolah juga sadar betul bahwa sekolah ini adalah tempat mereka belajar dan menuntut ilmu. Kita warga di sekolah yakin untuk dapat membentuk karakter siswa sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kita dan warga di sekolah ini juga paham bahwa siswa-siswa kita memiliki bakat dan potensi yang berbeda sehingga kita dapat mengembangkan potensi mereka agar mengarah ke arah yang lebih baik. Terima kasih Ibu Fitri. Impian dari Ibu Fitri lengkap, ngebundel ya Bu ya, dari segala aspek religiusnya, dari berpikir kritisnya. Untuk selanjutnya Ibu Lilis, silakan. Ibu Lilis, ayo. Iya. Bu, Ibu Lilis belum selesai ya? Bu Neneng dulu sudah selesai. Ayo Bu. Ayo, sini. Keduanya salah, oke. Tidak ada salah yang tidak ada salah dan betul ya Bu ya. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, berakhlak baik. Kita perlu percaya bahwa murid adalah anak bangsa yang berakhlak baik dan cerdas. Di sekolah kita mengutamakan pembimbingan atau pendampingan kepada anak supaya anak betul-betul menjadi anak yang baik dan cerdas. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak yang baik itu diperlukan untuk masa depannya. Kita keluarga di sekolah ini yakin untuk bisa merubah murid supaya menjadi anak atau murid yang baik, yang lebih baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid-murid yang baik atau cerdas akan selalu sukses dan berhasil. Hebat, luar biasa Bu Neneng. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita tercapai ya Bu ya sebagai guru. Bu Lilis, silakan Bu. Ayo. Bu Elis dulu. Ayo. Berarti mimpinya harus bersambung malam berikutnya berarti. Bismillah. Ini harapan saya dan yakin semuanya juga pasti sama. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berkarakter, kemudian santun kepada orang tua dan guru, kemudian semangat dalam belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang cemerlang dan sukses. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, yang berbeda karakter, minat dan bakatnya sehingga kita bisa mendampingi mereka sesuai dengan bakatnya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kenyamanan, kerjasama, gotong royong supaya semuanya berjalan sesuai alurnya. Di sekolah kita, murid sadar betul bahwa sekolah adalah tempat belajar, tempat bermain, tempat mereka meluapkan emosi emosional seperti itu. Kemudian warga di sekolah ini yakin bahwa kita dapat membimbing. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat membimbing murid-murid mewujudkan cita-citanya. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid memiliki minat dan
bakat yang berbeda-beda. Terima kasih Bu Elis. Untuk selanjutnya Bu Lilis, silakan Bu Lilis. Kita memimpikan murid yang berakhlak, yang sopan dan beretika. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah sebagai penerus bangsa. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ke sekolah untuk menuntut ilmu, untuk mencapai cita-citanya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa merubah anak ke yang lebih baik. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid bisa membanggakan orang tuanya dengan prestasi yang dicapai. Ternyata luar biasa, ibu-ibu sudah bisa menyusun visi ya Bu ya. Tinggal mimpi itu menjadi kenyataan. Ternyata indah ya Bu ya kalau bermimpi. Mudah-mudahan mimpi kita menjadi kenyataan dan sesuai dengan harapan apa yang Bapak Ibu mimpikan. Nah Bapak Ibu, kita akan masuk ke bagaimana cara merumuskan visi misi itu pada perubahan paradigma pimpinan pembelajaran. Baik, tadi saya belum menyimpulkan dari beberapa impian yang Ibu utarakan dan yang Ibu sampaikan. Intinya adalah bahwa kita itu memimpikan murid yang berakhlakul karimah atau mempunyai akhlak yang baik, mempunyai karakter yang unggul, mempunyai sifat yang bisa memberikan contoh yang baik untuk rekan-rekan di sekolah maupun untuk dirinya sendiri. Sehingga intinya bahwa ingin memimpikan murid yang berakhlak yang baik, berbudi pekerti luhur, ya, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah, impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dari visi atau impian yang Ibu gambarkan di kertas tadi, maka kita akan menyusun sebuah inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Atau dikenal sebagai IA ya. IA itu adalah inquiry apresiatif. Sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan. Yang kedua, pendekatan IA itu percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan, baik keberhasilan diri sendiri maupun keberhasilan di sekolah. Di sekolah, IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal yang baik, apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Jadi strategi IA ini adalah untuk menguatkan bagaimana kita merumuskan sebuah paradigma perubahan pembelajaran atau dikenal sebagai prakarsa perubahan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah akronim yang disebut dengan sebuah bagja untuk merumuskan sebuah visi. Bagja itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Bagja itu merupakan akronim singkatan dari 5 langkah yang digunakan dalam sebuah proses inquiry apresiatif. Tahapan bagja itu adalah B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan yang terakhir A adalah atur eksekusi. Nah, kita akan merumuskan sebuah visi yang Ibu gambarkan tadi ke dalam sebuah prakarsa perubahan. Bagaimana caranya? Kita ambil mana yang harus dikuatkan dari visi itu.
Misalnya tentang ingin memimpikan murid yang berakhlak baik atau religius. Nah, kita buat pertanyaannya. Nah, selain dari buat pertanyaan, ada kanvas bagja ini seperti ini, Bu. Nah, ini dituangkan dalam sebuah kanvas bagja. Di sini ada pertanyaan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa membuat kanvas bagja itu adalah mengambil satu poin yang dikuatkan atau menjadi prakarsa perubahannya. Nanti pertanyaannya apa? Buat misalnya kalau saya kemarin membuat bagaimana menciptakan murid yang kreatif, aktif dan menyenangkan dalam pembelajaran. Nah, silakan Ibu buat pertanyaannya. Tindakannya seperti apa? Ini tidak jelas ya. Ini adalah tindakan dan perubahannya. Apa tindakan dan perubahan yang akan Ibu lakukan terhadap siswa atau kelas atau sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu? Jadi tindakannya apa? Nah, untuk selanjutnya ini ambil pelajaran itu pertanyaannya seperti apa? Ambil pelajaran untuk kita sebagai pendidik dikaitkan dengan buat pertanyaan tadi. Nanti kita akan berdiskusi dengan kelompoknya. Contohnya nanti saya akan tampilkan, Ibu. Bisa ya? Takutnya tidak paham gitu dengan pembuatan kanvas bagja ini. Silakan Bapak Ibu untuk selanjutnya nanti akan berdiskusi dengan temannya untuk merumuskan sebuah visi pembelajaran, sebuah visi sekolah. Berkelompok dengan temannya, ini dibagikan. Nanti saya akan tampilkan kanvas bagja atau prakarsa perubahan yang sudah saya buat. Bagja untuk B, membuat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi seorang guru yang dapat membentuk murid sehingga murid bertakwa, berkarakter, cinta tanah air, dan berprestasi. Tindakannya jadi guru yang dapat diteladani oleh muridnya. Jadi kita memberi contoh dulu untuk murid kita agar bisa diteladani. Kemudian apa? Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah orang yang memiliki pengalaman yang bisa dijadikan rujukan sumber mewujudkan menjadi seorang guru yang bertakwa, berkarakter, cinta tanah air, dan berprestasi. Tindakannya, semua guru yang bisa menjadi teladan. Untuk G, menggali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan guru yang saya bayangkan terjadi bila mana terwujud menjadi guru teladan bagi muridnya? Tindakannya setelah melakukan pembiasaan seperti selesai upacara bersalaman antara guru dan murid. Kemudian setiap Jumat melakukan pembiasaan sholat duha. Untuk J, menjabarkan rencana. Apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan menjadi guru yang teladan bagi muridnya? Tindakannya memberi contoh terlebih dahulu terhadap siswa. A. Atur eksekusi. Siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan menjadi guru teladan bagi siswanya? Atasan, yaitu kepala sekolah, juga rekan sejawat yang saling mengingatkan. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Konsep bagja ini, kanvas bagja.
Iya, terima kasih Ibu Bapak. Tepuk tangan untuk semua rekan sejawat saya. Mudah-mudahan mewakili dan merumuskan akan tercapainya sebuah visi. Baik, tadi ada yang kurang bahwa di prakarsa perubahan yang ini tadi kan merumuskan sebuah visi ya. Nah, di prakarsa perubahan ini harus dicantumkan apa yang menguatkan dari kanvas Bagja ini. Jadi tadi kan tidak dicantumkan ini ya. Jadi harus dicantumkan dulu prakarsa perubahan setelah Bapak dan Ibu menyusun ini. Apa kira-kira untuk membuat prakarsa perubahan ini? Misalnya kalau tadi kan mewujudkan ada yang berakhlak, ada yang berakhlak, ada yang berbudaya, bahkan ada yang bernalar kritis. Nah, ini dikuatkan, apa yang Bapak Ibu kuatkan dari kanvas Bagja ini, prakarsa perubahannya? Ayo, Bu Lilis. Tadi yang dibuat di kanvas Bagja itu tentang apa? Tentang meneladani. Nah, sekarang buat perubahannya dari pertanyaan yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Mewujudkan sebetulnya prakarsa perubahan itu sama, hanya intinya untuk menguatkan saja dari visi dan visi atau dari gambaran yang Bapak Ibu tadi tulis. Apa yang dikuatkan dari kanvas Bagja itu berarti mewujudkan tadi apa? Mewujudkan atau memberikan contoh teladan bagi murid. Nyambung tidak dengan kanvas Bagja ini? Nah, berarti prakarsa perubahannya adalah kita memberikan contoh atau teladan bagi peserta didik. Gitu ya? Jadi lebih ke karakter. Jadi di prakarsa perubahan lebih ke karakternya. Nah, Bagjanya kita ambil bahwa visi sekolah itu adalah tadi sudah didiskusikan dengan teman-temannya, terwujudnya peserta didik yang memiliki sumber daya manusia yang beriman dan berprestasi, cinta lingkungan dan berkarakter. Nah, visi sekolah ini harus sesuai dengan gambaran dan impian kita pada saat kita menuliskan dalam sebuah kanvas Bagja. Pertanyaannya, apakah visi sekolah sesuai dengan gambaran dan impian Bapak Ibu yang sudah dituliskan? Sesuai tidak? Nah, ini visi sekolah terwujudnya peserta didik yang memiliki sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berprestasi, cinta lingkungan dan berkarakter. Di kanvas Bagja yang tadi Ibu tuliskan bahwa dibuat pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk menjadi seorang guru untuk membentuk murid yang bertakwa. Bertakwanya ada ya Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa. Betul? Terus membentuk murid yang bertakwa, berkarakternya ada, dan berprestasi. Berarti kita membuat visi yang kita impikan dengan visi sekolah sudah sesuai gitu ya. Cinta tanah air ya, cinta lingkungan. Ini cinta tanah air ya. Di kanvasnya cinta tanah air ya, berarti kalau cinta tanah air sudah luas ya. Berarti Bapak dan Ibu ini sudah sesuai dengan visi sekolah dan
gambaran serta impian Bapak Ibu yang diimpikan. Ya, gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke misi sekolah. Misi sekolah itu artinya harus berrelasi atau berkorelasi dengan visi sekolah. Menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan. Ya, melalui pembiasaan apa yang sudah kita lakukan? Sholat duha, bersalaman. Ya, yang kedua mengupayakan pelayanan pendidikan yang berkualitas dilandasi imtak dan impact. Bagaimana implementasinya dari dilandasi atau melayani atau pendidikan yang berkualitas? Ya, tadi yang melalui pembiasaan, meningkatkan kualitas pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAIKEM. Apakah Bapak Ibu sudah menerapkan misi nomor 3 ini belum? Sudah belum? Sudah. Mengikuti kegiatan workshop, UTEK, dan lain sebagainya. Terus pembelajaran di kelas? Pembelajaran di kelas? Sudah? Menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif? Sudah belum? Sudah. Yang keempat, memfasilitasi pengembangan potensi diri sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Minat dan bakat yang dimilikinya. Apakah Bapak dan Ibu menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya? Iya. Ya, menuntun dan menuntun, bukan menuntut. Artinya kita sebagai fasilitator, ya, kita sebagai fasilitator, sebagai motivator, artinya tidak menuntut bahwa anak dan setiap individu itu tadi unik ya, istimewa, maka kita bukan menuntut tapi menuntun kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik kita, ya. Jadi kembali lagi ke bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk apa tujuannya? Untuk mengembangkan minat dan bakat. Nah, Bapak Ibu yang selanjutnya, ini ada pertanyaan pemantik. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kami? Dengan murid tadi sudah ya? Sudah dijawab kan? Selaras ya? Selaras. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Tadi mungkin yang diubah cinta tanah air gitu. Berarti Kalimat cinta lingkungan jadi cinta tanah air yang jadi revisinya adalah mencintai tanah air, bukan mencinta lingkungan gitu. Ini PR bersama. Cinta tanah air itu seperti apa? Contohnya? Selalu memakai seragam air. Nah, membudayakan kearifan lokal. Sama saja ya Bu ya. Kita melaksanakan kearifan lokal. Iya. Sama melaksanakan. Contohnya di Kamis Junda. Kamis Junda. Ya. Jadi tidak menghilangkan bahwa kearifan lokal itu sebagai identitas budaya sendiri. Yang terakhir, ini pertanyaan prakarsa perubahan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan? Yang tadi ya, berkolaborasi, berdiskusi dengan rekan sejawat, kepala sekolah dan peserta didik, bahkan pemangku kepentingan oleh komite. Dua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut?
diberikan kelancaran, amin, sukses gitu ya. Yang penting makin sehat, kesehatan. Alhamdulillah. Kita beri tepuk wow dulu ya buat Ibu Hani. Kita tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Boleh di video teh ya. Sekarang kita tepuk wow untuk ibu bapak peserta diseminasi. Tepuk. Boleh. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, luar biasa sekali ya Bu Bapak. Ketika saya menyimak bagaimana diskusi yang dilakukan oleh Ibu Bapak tadi ketika membuat praktek membuat visi dan misi, saya menjadi tersentuh gitu ya. Ternyata Ibu dan Bapak sudah benar-benar gitu tadi disampaikan Bapak Sumarto, kita ingin sekolah kita lebih baik terlihat dari personalnya, dari Ibu Bapak gurunya, sama semuanya fair, semuanya peduli gitu. Semuanya bersatu berkolaborasi untuk membuat visi dan misi. Alhamdulillah Ibu dan Bapak kalau sudah mengalir seperti ini, nanti mungkin bisa jadi buat Ibu dan Bapak ketika nanti Ibu dan Bapak jadi kepala sekolah, atau mungkin ketika Nenek kepala sekolah. Ya. Setidaknya ketika Ibu kepala sekolah di sini mungkin meminta masukan. Tadi saya sangat terjebak itu cinta lingkungan. Jadi Ibu dan Bapak sudah gitu ya. Ketika membuat visi dan misi itu berarti harus ada hubungan antara semua personil ya, termasuk warga sekolah. Fokus juga boleh dilibatkan ketika ingin membuat visi dan misi yang baru. Oke, sebelum itu mungkin Ibu dan Bapak boleh saya minta refleksi atau kesan-pesan bagaimana mengikuti pelatihan ini bersama pelatihan. Sebenarnya ini bersama Ibu Hani. Boleh? Kritik, saran dan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi setelah Di kegiatan ini bagi saya pribadi terutama dan umumnya bagi kita semua sebagai guru bahwa apa yang kita dapatkan pada hari ini setelah apa yang diberikan oleh Bu Hani sama pendampingnya, kita lebih paham, lebih mengerti bahwa sekolah itu adalah sebuah wadah saja. Hanya bagaimana kita sebagai motornya di dalamnya untuk lebih fokus berpusat kepada peserta didik itu emang betul apa adanya seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita kalau flashback ke belakang seperti tadi Bu Hani katakan, tidak menuntut tapi menuntun. Kalau zaman dulu mungkin yang minat dan bakatnya yang kurang kita tinggalkan, kita pantau, kita lihat hanya yang menonjolnya saja. Tetapi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi, kita peduli terhadap siswa. Nah, itulah apa yang dimaksud dengan berpusat pada peserta didik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Rusli. Ada lagi Bu Fitri, Bu Elis. Jadi apa yang saya sampaikan dan kita berpegang teguh kepada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu sebagai fasilitator, sebagai motivator dan bukan eksekutor. Ya, jadi kita itu menuntun murid, bukan menuntut. Artinya bahwa pembelajaran ini harus berpihak kepada murid. Pembelajaran yang berpihak kepada murid itu seperti apa? Pembelajaran yang berdiferensiasi.
Apa tujuannya pembelajaran yang berdiferensiasi itu? Pembelajaran untuk menggali potensi, minat dan bakat murid sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bapak dan Ibu, saya menghaturkan terima kasih sekali lagi untuk presentasi saya, dan tugas saya sudah selesai. Saya ucapkan Bapak Ibu sehat selalu, menjadi teman yang selalu ingin bekerja sama, menjadi teman yang menyebarkan kebaikan-kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena sudah ditutup, terima kasih sekali lagi Ibu dan semoga bukan hanya menunaikan tugas, bukan hanya solidaritas, tetapi juga jadi amal kebaikan, terutama amal jariah Ibu dan Bapak semua. Kita tutup saja dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.